Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep gulai ikan yang enak banget. Hari ini kita mau pakai ikan mujair. Kalau misalnya nanti Fluffys mau pakai ikan mas, ataupun mau pakai ikan kakap, ataupun pakai ikan patin, ataupun ikan kue, itu boleh banget. Rasanya enak banget. Nah, ini ikannya kan kita marinasi pakai bubuk kunir, kemudian juga pakai garam. Nah, ini akan kita marinasi, nggak usah lama-lama, 15-20 menit aja sudah cukup. Pokoknya kalau mau bikin resep masakan kayak gini wajib banget pakai ikan yang masih seger. Kalau sudah nggak seger nanti rasanya dan baunya itu sudah nggak enak lagi. Kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini kita akan pakai lombok, kemudian ini lomboknya ada yang merah, ada yang rawit, kemudian yang hijau juga ada. Tambahkan juga jahe, kunir, bawang merah, bawang putih, dan juga kemirinya nggak boleh ketinggalan. Nah, ini menghaluskannya aku mau pakai ulekan aja. Kalau misalnya Fluffys mau pakai blender ya boleh. Nanti kalau misalnya nghalusin pakai blender, pakai sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, ini karena aku pakai ulekan jadi biar lebih gampang untuk menghalusinnya, aku mau pakai garam. Kemudian ini kita ulek-ulek lagi. Kalau misalnya sudah halus, ini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak, dan kita akan gongsong bumbu sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget. Apinya jangan terlalu kegedean supaya nanti nggak cepat gosong. Tambahkan juga ada godong salam, kemudian tambahkan serai dan juga laos. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya benar-benar wangi dan bumbunya benar-benar tanak banget. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan santan. Kalau santannya sudah masuk, ini tadi santannya aku pakai yang meres sendiri, jadi benar-benar seger banget dan ada rasa manis-manis kepiting kalau santan meres sendiri. Kemudian tambahkan juga ada asam jawa, gula jawa. Kemudian tambahkan lagi, ini ada rempah-rempah, ada kayu manis dan juga ada kembang peka dan juga ada kapulaga. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti santannya itu tanak dan juga udah enak dan matang. Apinya jangan terlalu besar ya, dan harus benar-benar sering diaduk supaya nanti nggak pecah. Kalau santannya udah enak banget, baru kita akan cemplungin ikannya. Kemudian kita akan masak sampai nanti matang. Kalau masak ikan kayak gini tuh nggak usah lama-lama Fluffys, karena sebentar banget itu udah matang. Nah, untuk baliknya juga nggak usah sering-sering Fluffys, ini cukup 2 kali balik aja udah cukup. Nanti kalau banyak-banyak balik malah nanti hancur. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita akan cemplungin lombok hijau. Kalau misalnya Fluffys nggak pakai lombok hijau juga bisa pakai kacang panjang, itu nanti rasanya enak banget. Kemudian ini nggak usah lama-lama lagi, mumpung masih hangat banget, ini mau langsung kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Yang penting nasinya masih hangat. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffys, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan usus yang enak banget. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan enak, untuk lauk makan siang enak, untuk lauk makan malam juga enak. Di sini kita siapkan ususnya. Ini tadi sudah aku beli dalam keadaan direbus seperti ini ya. Biasa kalau di pasar di tempat Fluffy Kasih tuh kalau jual usus tuh udah dalam keadaan rebus kayak gini. Sengaja sudah direbus, tapi sampai rumah itu masih harus dicuci sampai benar-benar bersih lagi. Kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong-potong masih akan kita rebus lagi dengan rempah-rempah supaya nanti udah nggak ada bau-baunya sama sekali, dan nanti dimakamnya tuh lebih enak gitu Fluffys. Nah, cara ngerebusnya seperti ini. Sekarang kita akan siapkan air mendidih. Kemudian di sini kita akan cemplungin ususnya. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi rempah-rempah. Aku mau pakai kunir bubuk. Kalau misalnya Fluffys nggak punya kunir bubuk ya boleh pakai kunir yang seger, terus habis itu digerus. Kemudian tambahkan lagi daun salam dan juga ada laosnya. Kemudian kita akan masak sampai nanti mendidih. Kemudian kita diamkan kurang lebih 5 menit. Kemudian setelah ini kita angkat, kita tiriskan. Ini udah dijamin nggak ada aroma-aroma nggak sedapnya lagi Fluffys. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini kita akan
pakai bawang, brambang, dan juga lombok. Lomboknya nanti disesuaikan ya. Kalau mau misalnya lebih pedas boleh pakai cabai rawit. Kalau misalnya nggak mau terlalu pedas bisa pakai cabai merah keriting ataupun cabai merah besar. Kemudian setelah ini kita akan goreng ususnya terlebih dahulu. Gorengnya itu nggak usah lama-lama karena tadi kan sudah matang dan aromanya juga sudah nggak bau lagi. Kita akan gongsong sebentar. Kemudian kalau misalnya sudah digongsong atau kita udah goreng, nah cukup seperti ini aja gorengnya Flavis. Ini kita angkat. Kemudian kita pakai minyaknya untuk numis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini tadi aku halusinnya tuh pakai chopper, jadi nggak sampai yang halus banget, kayak dicincang gitu. Kalau misalnya langsung pakai blender ya boleh, ataupun pakai ulekan ya boleh. Kemudian kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin usus yang sudah tadi kita goreng, kemudian aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi ada gula, garam, mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti aromanya harum banget, rasanya enak dan sudah pas banget. Untuk terakhir kali di sini aku mau tambahkan lagi pete. Mumpung harga pete itu lagi murah banget di kampungnya Flavikasi, jadi rasanya ini wis seneng banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget dan rasanya juga enak banget. Ini cocok kita makan pakai nasi putih untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari labu. Udah lama ya kita nggak bikin resep masakan dari labu, karena aku tuh sajane seneng banget masakan dari labu, mau diapain aja enak. Hari ini kita mau bikin resep yang praktis aja. Kita akan bikin oseng-oseng labu. Di sini labunya aku siapkan 2, jadi biar agak banyak, biar cukup untuk sak keluarga. Kemudian labunya kita potong-potong panjang. Kalau sudah kita sisihkan, di sini aku mau tambahkan lagi tempe. Sajane nek luwihan lagi yang tempe semangit Flavis, tapi lagi nggak ada ya wis. Kemudian tempenya kita potong kotak-kotak kecil-kecil banget. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple-simple aja, yang praktis, yang seanane wae neng kulkas. Di sini kita siapkan pertama-tama ada lombok. Aku pakai lombok yang besar, yang keriting maksudnya, yang merah. Kemudian iris-iris. Kalau sudah, kita akan siapkan lagi untuk bumbu lainnya. Aku mau pakai di sini ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Kemudian selain ada bawang, kita juga siapkan brambang. Nah, di sini karena aku mau pedas, jadi aku mau tambahkan lombok rawit. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedas, lombok rawitnya boleh di skip aja ya. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siapkan wajan. Tambahkan minyak, kita akan gongsong bawang brambangnya. Kemudian kita cemplungin juga lombok rawit dan lombok keritingnya. Kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin tempenya terlebih dahulu. Kemudian kita akan masak dulu tempenya sampai nanti tempenya itu setengah matang. Jadi jangan langsung dicampurkan bahan lainnya. Biarkan tempenya nanti setengah matang dulu. Kalau sudah setengah matang, baru di sini kita akan cemplungin labu siamnya. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita akan pakai gula Jawa. Kalau misalnya nggak ada gula Jawa ya pakai gula putih, nggak apa-apa. Kemudian garam, air. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh. Nggak pakai penyedap rasa, rasanya juga udah enak banget. Kemudian kita aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti mateng. Nanti tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Flavis ya. Kalau aku lebih suka yang masih agak krius-krius, jadi masaknya sebentar aja. Bagi Flavis yang suka yang lebih mateng, masaknya berarti lebih lama. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini rasanya udah enak banget, aromanya wangi dan juga warnanya tuh masih hijau royo-royo kayak gini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam ketumbar yang enak banget.
Ini aku pakainya paha ayam yang gendut-gendut nih karena tadi gendut banget, jadi mau aku potong menjadi 2 bagian. Tapi bisa juga pakai bagian yang lain, misalnya mau pakai sayap ataupun pakai dada. Itu nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian ini ayamnya sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bikin bumbunya. Untuk bumbunya tadi sudah aku sangrai terlebih dahulu ketumbar biar nanti wangi ya kalau udah disangrai terlebih dahulu. Terus diuleknya juga jadi gampang banget loh terus kalau misalnya ketumbarnya disangrai. Kemudian tambahkan lagi bawang putih. Ini kita tumbuk-tumbuk sampai nanti halus. Kemudian di sini kita juga mau tambahkan ada bawang atau bawang merahnya. Ini juga kita ulek-ulek. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pakai ulekan terus mau pakai blender ya boleh banget tambahkan air sedikit supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini kita tambahkan garam. Karena aku pakai ulekan jadi kalau misalnya tambahin garam terus nanti lebih cepat halus. Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan. Kemudian kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan wajan, kita cemplungin ayam yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian masukkan bumbu halusnya, kemudian tambahkan lagi godong salam, gula jawa. Tadi kan garamnya sudah, jadi nggak perlu ditambahkan garam lagi. Tambahkan air. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh banget. Kemudian ini kita masak pakai api besar. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih, kita kecilkan apinya. Kemudian kita akan masak sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget dan juga dagingnya itu empuk. Karena tadi aku pakainya ayam gendut jadi sebentar aja mateng. Bagi Flavis yang mungkin mau pakai ayam kampung boleh banget. Nanti rasanya itu lebih enak banget Flavis. Tapi kalau enggak ya wis gak apa-apa pakai ayam gendut kayak Flavis kasih hari ini. Ini sudah mateng, rasanya sudah enak banget, sudah dingin juga. Kalau misalnya sudah dingin kita siap untuk menggorengnya. Nah untuk gorengnya itu hati-hati Flavis karena tadi ini kan ayamnya rodok manis jadi cepet banget untuk gosongnya, jadi gorengnya itu nggak usah lama-lama. Kita siapkan minyak panas kemudian cemplungin ayamnya, kita bolak-balik sebentar aja udah matang Flavis. Ini seperti ini aja, ini sudah mateng, warnanya tuh cantik banget, rasanya tuh enak gurih terus rodok manis. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah siapkan nasi anget. Nah ini tadi aku tuh bikin sambal pete terasi, nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup kue tiaw yang enak banget, yang seger banget. Bumbunya simple dan cara masaknya juga cuma cemplang-cemplung aja. Pertama-tama kita siapkan kue tiaw. Ini kue tiawnya yang masih seger. Kemudian setelah ini kita akan siapkan ada sawi sendok atau juga pakcoy. Kemudian kita akan siapkan lagi untuk bahan isiannya. Di sini aku mau tambahkan fish roll. Flavis juga bisa pakai fish cake kalau mau. Kemudian di sini juga ada bakso ikan. Nah kebetulan Flavikasi udah lama nih nggak makan bakso ikan. Hari ini pasti rasanya enak banget. Kemudian untuk bahan kaldunya aku pakai ceker ayam. Ini bahan-bahan kita sisihkan. Kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Kita pakai merica. Kemudian mericanya kita ulek sampai halus. Dan di sini kita akan tambahkan lagi bawang putih dan juga jahe. Untuk bawang putih dan juga jahenya ini cukup kita geprek-geprek aja kayak gini. Asal pecah aja udah cukup. Kemudian kita akan bikin ada daun seledri. Ini bagian batangnya aku pisahkan ya untuk nanti dicampurin dengan kuah kaldunya. Sementara untuk daunnya nanti untuk bahan taburan. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan untuk bikin minyak bawang putih. Ini nanti yang bikin kuah supnya itu makin enak lagi, makin harum lagi. Cukup kita siapkan bawang putih, kemudian bawang putihnya kita cincang sampai nanti halus. Kita sisihkan. Sekarang kita akan bikin kuahnya. Masukkan ceker ke dalam air mendidih, kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bikin, atau yang biasa kita sering itu garlic oil ya, kalau bahasa Jawanya itu ya bawang putih, minyak bawang putih gitu. Kemudian ini akan kita masukkan ke dalam minyak panas, aduk-aduk. Kalau warnanya sudah kecoklatan kita sisihkan. Nah sekarang kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Gongsongnya itu nggak usah sampai yang warnanya coklat banget Flavis, begini aja udah cukup, yang penting udah wangi banget.
Kemudian masukkan ke dalam kuah kaldunya. Nah, di sini kan tadi airnya udah susut. Kita akan tambahkan lagi sampai nanti pancinya hampir penuh. Tambahkan daun seledrinya. Kemudian masak kembali. Sekarang kita akan angkat supaya nanti kuahnya itu bening, nggak ada res-resnya lagi. Tambahkan juga kaldu ayam bubuk, garam. Kemudian kita akan masukkan bakso ikannya dan juga fish rollnya. Biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih dan sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan sawinya, karena sawi itu sebentar banget matang, jadi masaknya tuh nggak usah lama-lama. Kemudian kita biarkan sampai mendidih lagi. Kalau sudah mendidih lagi, kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Tadi ini kue tionya sudah direndam dengan air panas, kemudian disisihkan. Setelah ini kita akan tambahkan lagi, ini tadi kan sudah kita bikin garlic oilnya, dan ini ada daun seledrinya, dan aku mau tambahkan lagi sambal rebusnya. Nah, sekarang siap kita racik. Kita ambil sedikit kue tionya, kemudian masukkan semua bahan-bahan, lalu kita siram dengan kuahnya. Dan ini enak banget, tapi kita pas masih panas-panasnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal ayam dan juga telur. Wis pokoknya komplit, sak telurnya, sak ayamnya kita masak jadi satu. Ini tadi telur sudah aku rebus terlebih dahulu dan sudah aku buang kulitnya. Kemudian ayamnya juga sudah dicuci bersih. Sekarang ayamnya mau kita marinasi dulu. Di sini mau aku marinasi pakai air asam jawa dan juga ada garam. Nah, kita aduk-aduk nih, minimal marinasinya setengah jam ya. Sambil menunggu dimarinasi, di sini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang pares-pares aja, tapi yang seadanya di kulkas saja. Kita pakai tomat nih, aku pakai tomatnya yang agak banyak. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi brambang dan juga ada bawang dan juga ada cabai. Hari ini aku pakai cabai rawit ya, tapi kalau misalnya Fatis nggak mau terlalu pedas, kita juga pakai cabai merah yang besar ataupun pakai cabai merah yang keriting. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, kita panaskan minyak. Pertama-tama kita akan goreng telurnya terlebih dahulu. Nah, nanti biar cantik kita gorengnya agak kecoklatan kayak gini ya. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kecoklatan, kita balik lagi. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah kecoklatan lagi, baru ini kita angkat. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan goreng ayamnya yang sudah tadi kita marinasi. Kita akan goreng sampai nanti sudah cukup matang. Nah, karena tadi kita marinasinya pakai asam jawa, dia bikin lebih cepat merah pada saat digoreng Fluffies. Itu memang sengaja supaya nanti warna ayam itu jadi lebih cantik. Walaupun warnanya kayak kemerahan, tapi ini nggak keras sama sekali, kayak dalamnya itu lembut banget. Kalau misalnya kira-kira sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, setelah ini minyaknya nggak usah diganti, tapi dikurangin aja supaya nggak terlalu kebanyakan. Dan kita akan pakai untuk numis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Nah, ini sekarang kita cemplungin bumbunya, kemudian kita akan gongsong. Pakainya apinya jangan terlalu besar, kita aduk pelan-pelan sampai nanti warnanya cantik banget kayak gini, aromanya wangi dan sudah berminyak. Kemudian di sini kita tambahkan lagi air. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi gula. Kalian bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa. Juga bisa tambahkan penyedap rasa. Mau pakai micin ataupun mau pakai kaldu-kalduan, itu boleh banget. Sesuaikan aja dengan selera Fluffies di rumah. Kalau sambalnya sudah enak, baru kita cemplungin ayam dan juga telurnya. Kita aduk-aduk. Kita akan masak lagi, biarkan nanti sambalnya itu ngeresep. Nah, ini apinya jangan terlalu besar, kecil aja. Nah, ini sudah mateng, rasanya enak banget. Jadi kuahnya itu, kuah sambalnya itu enggak ya sampai yang terlalu kering banget, tapi jadi kayak nyemak-nyemak gini. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget. Kita makan pakai nasi yang masih anget. Kalau ada jangan bening ataupun Fluffies juga punya sangan asam, itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sayur deso yang kelihatan deso banget. Ini akan kita bikin godokan labu siam ya. Ini cocok banget untuk Flavis yang suka banget makan sayur, ataupun untuk Flavis yang lagi nggak mau makan yang berat-berat, misalnya daging-dagingan, ikan, ataupun cumi, ataupun ayam. Nah, ini cocok banget untuk Flavis di rumah. Ini rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan labu siam atau biasa kita sebut juga walu jipang. Kemudian ini kita akan kupas. Setelah dikupas kita akan potong-potong. Potong-potongnya memanjang aja supaya nanti lebih cantik hasilnya. Kemudian kita letakkan dalam wadah. Setelah itu kita akan siapkan bahan lainnya, yaitu tempe. Kemudian tempenya akan kita potong. Kalau sudah dipotong, kita sisihkan. Di sini juga aku akan tambahkan lagi tahu. Jadi kalau di Kebumen, di tempat klasifikasi, namanya tahu dan tempe itu enak banget. Jadi wajib aku tambahkan ke dalam godokan labu siam ini. Ini tahunya juga akan kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong semua tempe dan tahunya, kita akan sisihkan. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya, yaitu godong melinjo atau daun so. Ini tinggal metik aja di sebelah rumah Flavikasi. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu. Ada bawang putih, ada bawang merah, dan juga ada kemiri dan juga ketumbar. Flavis kamu tambahkan sedikit merica juga boleh. Kemudian bumbunya ini akan aku haluskan pakai ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya pakai blender kalau mau ya. Kalau sudah halus, kita siap memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam, serai, beraromanya makin harum lagi. Kemudian kalau misalnya sudah harum banget, kita akan masukkan tempe dan tahunya terlebih dahulu. Ini nggak usah digoreng dulu tempe tahunya ya, jadi langsung cemplung aja biar masakannya itu lebih praktis. Kemudian kita akan tambahkan santan. Di santannya aku pakai yang sedang aja, jadi kental enggak, encer juga enggak. Kemudian tambahkan gula pasir atau gula jawa juga boleh, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Kemudian kita akan masak sampai nanti tahu dan tempenya itu udah enak dan mateng. Baru setelah ini kita akan masukkan daun soknya dan juga labu siamnya. Kenapa begitu? Supaya nanti pada saat dimakan tuh warnanya masih cantik dan masih ada rasa krius-kriusnya. Ini akan kita tunggu sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini tandanya sudah mateng. Ini aromanya harum banget, rasanya juga seger banget, senajan pakai santan tapi nggak bikin enak. Dan ini sudah mateng, kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kita mau pakai nasi anget. Wih, sudah nggak perlu lain lagi kalau udah lauknya kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan cumi asin. Rasanya kita tuh nggak pernah kehabisan resep dari cumi asin ya, karena rasanya itu enak banget dan keluarga aku juga suka banget dengan masakan cumi. Entah itu cumi basah atau cumi asin. Nah, hari ini kita siapkan cumi asinnya sebanyak seperapat ya. Kemudian pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu cuminya. Rebusnya tuh gak usah lama-lama Flavis. Begitu air mendidih kita cemplungin cuminya, kemudian biarkan sampai 5 menit, baru kita angkat, kemudian kita sisihkan. Kalau misalnya Flavis mau pakai cumi basah juga caranya seperti ini, direbus terlebih dahulu ya. Kemudian kalau sudah kita rebus, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Nah, untuk bahan tambahannya di sini kita siapkan tahu putih ini sebanyak 10. Ukurannya kecil-kecil ya, tahu putih kecil-kecil kotak-kotak gitu, kurang lebih 4x4. Kemudian kita akan potong-potong lagi menjadi bagian yang kecil-kecil ya, sepotong dadu aja gitu juga udah cukup. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, untuk menggorengnya di sini jangan terlalu kering ya, cukup seperti ini aja. Ini sudah cukup matang. Kemudian kita angkat, kita sisihkan dulu. Kita akan
siapkan bahan tambahannya. Di sini untuk bahan tambahannya kita akan pakai pete. Ini kurang lebih segenggam, wah nanti akan enak banget karena aku suka banget sama pete. Nah ini satu lagi kita siapkan bumbu magic namanya, kalau aku sih sering menyebutnya bumbu magic, ini namanya kecombrang kalau di tempatnya Fluffy kasih. Nah ini aromanya itu khas banget untuk masakan cumi asin, wah cocok banget ini. Ini aku siapkan sebanyak satu, kemudian kita akan potong kecil-kecil. Nah selain ada kecombrang, kita akan siapkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita pakai bawang bombay. Bawang bombaynya ini sebanyak satu, ini ukurannya sedang. Kalau misalnya pelapis pakai yang besar, cukup separuh aja ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan bumbu halusnya. Bumbu halusnya di sini kita siapkan cabai merah besar dan cabai merah keriting, kemudian bawang putih. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan cabai rawit merah ya, sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedas banget, Flavis juga bisa pakai cabai merah besar aja, kemudian dibuang bijinya. Nah itu nanti nggak akan pedas sama sekali. Kemudian kita akan haluskan. Hari ini Flavis kasih menghaluskannya menggunakan ulekan. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan blender, ataupun Flavis bisa menghaluskannya menggunakan chopper, wis nggak apa-apa. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Dan ini minyaknya masih minyak bekas goreng tahu, cuman ukurannya dikurangin biar nggak terlalu kebanyakan. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan, biarkan sampai harum. Baru setelah itu kita akan masukkan bawang bombay dan juga kecombrangnya. Nah ini bagi Flavis yang belum pernah nyobain kecombrang, kapan-kapan dicoba ya, karena kecombrang itu kalau aku sebutnya itu bumbu magic. Rasanya itu enak banget dan aromanya itu harum banget. Kita kan tumis sampai harum, kemudian baru masukkan tahu dan juga pete, kemudian cuminya langsung kita campur jadi satu. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini nanti kita akan tambahkan air supaya bumbu dan bahannya itu tercampur rata. Nah untuk airnya nggak usah banyak-banyak, kurang lebih 100 ml aja udah cukup. Kemudian tambahkan lagi gula pasir dan garam sedikit aja. Nah kalau garam itu nanti sesuaikan aja dengan Flavis aja. Kalau misalnya cuminya kira-kira udah nggak terlalu asin banget, Flavis bisa tambahkan sedikit. Kalau misalnya udah benar-benar nggak ada asinnya sama sekali, boleh ditambahkan lebih banyak. Flavis juga bisa menggunakan penyedap rasa kalau mau lebih gurih lagi ya. Kita akan masak lagi sampai mateng. Nah di sini aku teksturnya masih ada nyemet-nyemet, tapi Flavis kalau misalnya mau kering juga nggak apa-apa. Ini sudah matang, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita maem dengan nasi anget yang banyak. Wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep bergedel. Ini resep bergedel kentangnya yang masih bener-bener jadul banget dan original banget. Jadi nanti kita nggak pakai bahan tambahan apapun, misalnya kayak daging, daun bawang goreng, itu nggak sama sekali. Jadi ini bener-bener resep bergedel yang original dan jadul. Ini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kg. Kemudian kentangnya kita kupas, lalu kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan kentang yang sudah kita potong tipis-tipis. Nah, aku waktu itu pernah bikin kentang yang versi dikukus atau direbus kentangnya, tapi menurut aku paling enak itu versi yang kentangnya digoreng. Nah ini kentangnya kalau sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuma pakai bawang putih dan juga merica. Kemudian ini mericanya kita ulek dan bawang putih juga akan kita ulek sampai nanti halus. Nah kalau misalnya sudah halus, kita akan angkat dulu, kemudian kita akan sisihkan. Nah setelah ini bekas ulekannya ini nggak usah dicuci karena kita mau pakai untuk ngulek kentangnya. Jadi kentangnya sudah digoreng, kemudian akan kita ulek. Nah di sini aku mau ngasih tips ke Flavis
Kalau misalnya mau bikin berkedel, kentangnya cari yang kentang kuning, jangan yang kentang putih. Kalau kentang putih itu nanti jadi mabyur teksturnya, tapi kalau kentang yang kuning dia teksturnya buket. Nah, kalau sudah halus, kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan haluskan semua kentang yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan lagi telurnya cukup 1 butir aja, kemudian garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah ini kita akan aduk rata. Ini aku ngaduknya pakai tanganku sudah dicuci dengan bersih ya, tapi kalau misalnya Flavis nggak suka bisa juga pakai sarung tangan. Nah, ini kan kita uleni sampai nanti tekstur adonannya itu sudah kalis kayak gini. Ini tandanya sudah selesai. Kemudian setelah ini kita akan ambil sedang aja, nggak usah terlalu gede. Kemudian kita akan bentuk, caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini akan kita lakukan semua sampai selesai. Kalau misalnya Flavis mau bikinnya untuk model tumpeng, itu biasanya nggak pipih kayak gini, biasanya dia lebih kayak bulat lonjong, itu juga boleh banget. Nah, kemudian untuk bahan balurannya di sini aku pakai 2 butir telur, kemudian beri sedikit garam. Setelah ini kita akan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan beberapa adonan kentang yang sudah kita bentuk. Nah, kemudian kita akan aduk ratakan. Nah, setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Nah, untuk menggorengnya di sini pakai apinya yang sedang aja ya, jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil banget. Nah, di sini Flavis nggak usah khawatir hancur, karena kita pakai kentang yang kuning dan juga tadi adonannya kita kasih telur dan juga balurannya kita kasih telur, jadi nanti teksturnya bener-bener padat dan juga buket banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, bentuknya juga cantik banget. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan, kemudian ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok untuk pakai nasi ataupun lauk campuran soto ataupun mau nasi tumpeng juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam. Hari ini ayamnya akan kita bikin masakan woku, tapi ini bukan wokunya orang Manado, tapi ini woku versi Jawa banget. Ini aku siapkan ayamnya pakai yang pahanya gendut banget, jadi aku belah menjadi 2 bagian. Kemudian setelah ini akan kita marinasi dengan bahan-bahan. Di sini ada air asam. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam. Ini nggak usah pakai banyak bumbu marinasinya karena nanti kita akan masak lagi dengan banyak macam bumbu. Jadi ini ayamnya kita bikin yang ringan aja. Nah, ini air asamnya berfungsi bukan hanya untuk menghilangkan amis, tapi juga memberikan sensasi segar dan juga nanti ketika kita goreng warnanya jadi merah cantik. Nah, kalau sudah dimarinasi kita akan goreng ayamnya ya. Nah, tadi marinasinya kurang lebih 15 menit. Kemudian baru kita akan goreng. Jangan lupa juga untuk kita bolak-balik. Nah, karena tadi kita marinasi dengan air asam, jadi warna ayamnya lebih cepat merah dibandingkan kalau kita nggak pakai air asam. Dan memang ini sengaja biar warna ayamnya itu lebih cantik gitu. Nah, kira-kira kayak gini aja gorengnya Flavis. Ini sudah mateng. Kemudian kita angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan bikin bumbu-bumbunya. Nah, pertama kita akan bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita akan siapkan cabai merah keriting. Boleh tambahkan cabai rawit kalau mau lebih pedas lagi. Tambahkan lagi bawang putih. Di sini kita pakai kemiri supaya lebih buket. Dan ada bawang dan ada jahe dan juga kunir. Di sini juga aku tambahkan ketumbar dan juga merica ya. Semua bahan ini akan kita haluskan menggunakan blender, beri sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau sudah halus, kita sisihkan dulu, kita akan siapkan bumbu irisnya. Nah, jadi bumbunya nggak cuma ada yang di blender tapi juga ada yang iris dan benar-benar komplit banget. Di sini kita siapkan cabai hijau yang besar.
Nah ini supaya nanti warna masakannya jadi lebih cantik gitu. Selain itu juga kita tambahkan lagi daun bawang. Nah ini daun bawang bukan hanya untuk tampilan cantik, tapi juga memberikan aroma yang sedap banget. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian jangan lupa kita aduk-aduk, biarkan sampai nanti harum. Tambahkan lagi serai, lengkuas, daun salam. Kemudian kita akan aduk lagi, kita akan gongsong lagi atau kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget dan tekstur warnanya juga sudah kemerahan, cantik banget kayak gini. Ini tandanya bumbunya sudah matang. Pokoknya tapi cium-cium aja aromanya, kalau masih ada bau langu berarti belum matang. Kemudian kalau kira-kira bumbunya sudah matang, baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Nah setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, kita akan tambahkan lagi air. Nah sekarang kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada gula Jawa, ini nggak boleh ketinggalan. Kemudian kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Flavis bisa pakai penyedap rasa apapun sesuai dengan seleranya Flavis. Bisa pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur, ataupun bagi Flavis yang nggak suka pakai penyedap juga nggak apa-apa, karena rasanya udah enak banget. Karena kita pakai bumbu dan rempahnya itu banyak banget. Nah ini akan kita masak sampai nanti bumbunya biar ngeresep ke dalam daging ayamnya ya. Nah kalau kira-kira sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan cabai dan juga daun bawangnya. Nah ini kenapa masukinnya saat-saat terakhir, supaya nanti pada saat disajikan tampilannya itu masih tetap cantik banget. Nah seperti ini aja Flavis masaknya. Ini sudah mateng, ayamnya juga udah empuk banget, udah ngeresep banget, dan warna masakannya juga cantik banget. Nah, sekarang gak usah lama-lama lagi, kita tinggal sajikan di meja makan. Kita tinggal ngambil nasi anget yang banyak, apalagi kalau nasinya itu masih kemebul, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.